Alhamdulillah menang. Terus setelah di pesantren lanjut ke kecamatan, lanjut di kecamatan, lanjut ke kabupaten. Alhamdulillah sampai akhirnya aku udah lulus dari pesantren. Aku memilih untuk sekolah jauh ke Banjarbaru buat mengembangkan bakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Puma, welcome to School Podcast SMK Gardika. Perkenalkan, nama aku Budaya Ariftia Fauzia dari kelas 11 OTKP. Di sini aku bersama. Aku Bermenetia dari kelas 10 DKP. Kita balik lagi nih dengan tema yang gak cuma menarik, tapi kita harap tema kali ini bisa memotivasi dan membangun semangat para Sobat Puma nih. Setuju kan Ayah? Jadi tema yang kali ini kita angkat, gimana sih cara menjadi remaja yang aktif di usia produktif gitu? Wih, keren banget tuh. Ngomong-ngomong soal aktif nih ya, jadi penasaran gak sih pengalaman kita dalam menjadi remaja yang aktif tuh apa aja? Sabi dong buat di-share ceritanya, Kak. Oke, boleh. Aku bakal berbagi pengalaman aku. Jadi aku adalah seorang alumni pesantren dulunya. Jelas kita tahu peraturan di pesantren itu pasti jelas ketat. Betul. Nah, ada salah satu peraturan nih yang mengharuskan santrinya itu memilih ekskul pilihan. Jadi di situ banyak banget beberapa macam ekskul, tapi aku entah kenapa aku tertarik di dunia public speaking dan kepercayaan diri kayak gitu. Emang ada tuh eskulnya udah? Ada dong, makanya pesantren dong. Enggak sih. Jadi aku itu masuk kelas ekskul public speaking. Di situ tuh setiap seminggu sekali itu rutin, wajib diikutin. Karena aku gimana ya, punya motivasi dari Kak Najwa Shihab kayak gitu. Beliau tuh adalah salah satu motivasi aku karena menurut aku setiap kali ngeliat beliau itu tuh kayak punya kualitas yang mahal gitu, karena sebagai wanita beliau bisa ngejalanin hidupnya kayak santai, enjoy, terus berani kayak gitu. Aku harus bisa kayak gitu kan pasti. Mulai aku punya motivasi dari beliau, aku ikutin kelas public speakingnya dengan rajin lah, maksudnya nggak ada rasa malas karena aku ngejalaninnya kan enjoy nih. Betul. Alhamdulillah aku ada ikut pelatihan juga selama di pesantren itu, pelatihan kepemimpinan dasar. Kepemimpinan dasar? Iya, pelatihan kepemimpinan dasar. Nah, di pelatihan situ aku diajarin macam-macam tentang keorganisasian, tentang public speaking pastinya, terus kepercayaan diri, apa semua tuh semuanya dibahas sampai akhirnya selesai ikut pelatihan di situ, mulai aku percaya diri untuk ikut lomba. Lombanya puisi? Iya, aku ikut lomba puisi. Jadi aku mulai ikut lomba puisi itu kelas 8 kayaknya, kelas 8 SMP. Itu pertama kali ikut lomba puisi Muharroman. Ya karena masih lingkupnya masih di pesantren, lawan-lawannya cuma kayak gitu aja. Alhamdulillah. Lawan? Iya, maksudnya Musuh nih? enggak gitu dong. Maksudnya kita lawan lombanya nih kan masih teman-teman di pesantren juga. Alhamdulillah menang. Terus setelah di pesantren lanjut ke kecamatan, lanjut di kecamatan, lanjut ke kabupaten. Alhamdulillah sampai akhirnya aku udah lulus dari pesantren. Aku memilih untuk sekolah jauh ke Banjarbaru buat mengembangkan bakat kayak gitu. Alhamdulillah aku di SMK Garuda Mahadika ini udah dikasih izin, dikasih kepercayaan buat ikut lomba puisi juga. Dari beliau udah pernah ngeliat pengalaman aku kayak gitu. Jadi beliau ngasih izin, percaya gitu. Nanya pasti bisa nih kayak gitu ikut lomba. Kata beliau, menang kalah itu wajar, jadi berani aja. Ada waktu itu lomba di mana ya itu? Citraland. Nah, di sekolah di Citraland itu Kalimantan Selatan lomba puisi. Tapi aku emang takut karena aku nggak pernah nih ya lomba sebesar itu acaranya, apalagi di sekolahan besar kayak gitu. Aku juga baru beberapa bulan kayaknya tinggal di Banjarbaru tuh. Setelah itu aku ikut lomba di sana, banyak keraguan tapi selalu disupport dari sekolahan sampai akhirnya aku bisa nih ikut lomba sampai selesai. Ternyata belum rezekinya, aku belum juara karena ya wajar lah ya, se-Kalimantan Selatan, sedangkan aku nggak punya les khusus kayak gitu. Menurut aku sih gimana ya, kita kalau ngejalanin
kegiatan itu yang penting kita enjoy ngejalaninnya, terus nggak ada keterpaksaan dari orang kayak gitu. Ini sebelumnya itu dari mana dulu? Apanya nih? Tinggalnya, pesantrennya, asalnya dari mana, kan baru ke Banjarbaru. Iya, aku itu aslinya dari Kintab, Kecamatan Kintab. Aku pesantren di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jorong, kayak gitu. Aku dari Jorong. Nggak tahu sih. Ya, kalian harus mengetahui itu. Oke, terus masalah lomba tadi tuh, dah aktif selain merasa ikut lomba itu aktif di bidang apa? Entah eskul atau kegiatan lain selain itu ada nggak? Nggak, aku dari SMP udah ikut ekskul. Selain ekskul public speaking tadi, aku udah join di OSIS, di organisasi OSIS kayak gitu. Aktif mungkin gitu. Iya, aku udah dari kelas 7. Iya, dari kelas 7 aku udah ikut OSIS sampai sekarang. Jadi OSIS juga? Iya dong. Orang aku juga OSIS baru. Anak organisasi. Berorganisasi itu kan penting. Karena Tapi ya mau aja. Gimana? Tapi ya mau aja. Iya. Itu terserah kan. Itu kan semuanya dikembalikan ke diri sendiri. Kan semuanya itu yang ngatur diri kita sendiri, kita yang ngejalanin. Jadi harus ya kita tidak ada pemaksaan kayak gitu. Kalau dari aku SMP nggak produktif. Jadi ya ini untuk sekolah-sekolah SMP lah. Kan SMP bukan SMP, pondok kan. Iya. Nah, pondok itu udah ada tuh eskul public speaking. Iya. Kalau di SMP aku atau SMP lain mungkin ya, itu belum ada. Jadi mungkin kita ngomong kayak gini bisa tuh buat ada lah SMP kan. Jadi mungkin adik-adik kita, keluarga kita yang baru SMP itu nemuin gitu eskul public speaking di SMP. Jadi ke bawah sampai masuk SMA, SMK bisa menjadi misalnya pembawa acara, moderator, atau host seperti ini misalnya. Aku nggak ada belajar, cuman emang seneng ngobrol, seneng ngomong gitu kan. Terus kepilih nih jadi host. Jadi menurutku kesempatan aku buat bisa setidaknya ngomong aku itu berguna, gitu. Public speaking aku kasah ya di sini. Terus nanti aku berharap aku juga bisa dapat tempat lagi yang lebih gitu. Iya sih, karena kita tuh harus tahu nih, sebenarnya tuh ya yang paling produktif itu waktu kita SMP, minimal banget kita SMP tuh udah tahu nih kita punya bakat di mana. Jadi setelah kita masuk SMA, kita udah tahu nih kita punya istilahnya kelebihan. Punya kelebihan yang bermanfaatnya tuh di mana kayak Aktif gitu. ini selagi positif ya berarti Iya, positif dijalanin banget. aja. Kalau produktifnya ini apa? Waktu SMP pernah ikut eskul bela diri. Itu udah merasa aktif, setidaknya menjadi siswa itu nggak cuma belajar di sekolahannya aja, tapi eskul kan pelajaran tambahan. Tuh, jadi aku ada ikut bela diri. Terus juga setelah selesai itu nyambung lagi di bela diri yang lain di luar gitu. Yang penting itu selagi aku ada waktu dan bisa bagi ke situ, aku nggak masalah. Karena itu pengalaman penting bagi aku. Itu di luar jam sekolah atau selalu di pas jam sekolah pelatihan ekskulnya? Itu eskul waktu SMP, itu setelah pulangan sekolah. Pulangan sekolah SMP itu jam 3. Jam 3. Jam sama 4 kayak udah kita di mulai. sini ya. Jam 4 udah mulai. Tapi karena aku sudah lulus SMP, aku udah beda. Jadi aku udah nggak bela diri yang eskul itu. Aku ikut lagi bela diri yang asli sini, maksudnya asli Kalimantan. Terus aku latihannya setiap malam gitu, nggak bentrok juga karena kan misalnya aku ada kerjaan nih, aku aktifnya bukan kerja sih, jualan. Nah, aktifnya tuh jualan, bantu jualin punya kakak, jual barang sendiri juga, makelar misalnya, terus bantu orang tua juga, misalnya orang tua nyuruh gitu kan. Nah, terus setelah selesai itu paling minim jam 9. Jam 9 misalnya guru nelpon, guru ngabarin malam ini latihan. Jadi ngerasa kayak daripada rebahan aku gitu, mending aku latihan gitu, aktif gitu. Jadi selama berpartisipasi di kegiatan bermacam-macam itu, berbagai macam, gimana nih perasaannya, atau adakah yang keterpaksaan dari semua kegiatan aktif yang dijalanin? Jujur-jujuran ya.
OSIS aku belum pernah. Organisasi nih, satu-satunya organisasi yang aku ikuti, organisasi sekolah. Ya sekarang aku menjadi sekretaris keamanan, gitu, dengan salah satu teman gitu. Emang belum ngerasain nih jalannya gimana, tapi udah gabung sama OSIS ini kan, ketemu orang-orang, aku juga ada alasan untuk masuk gitu kegiatan gitu. Selain OSIS aku karena paskib wajib di sini. Iya, paskib. Kemarin paskib. Iya, kita paskib berdua kan. Cuman pramuka aja nih yang nggak ada aku. Maksudnya pramuka itu wajib juga di sini, tapi akunya yang nggak bisa datang. Bentrok sama kerjaan atau apa mungkin. Waktu hari Sabtu ini nih. Iya. Terus selain paskib tuh, selain podcast ini, kayaknya belum ada. OSIS juga itu aja. Mungkin itu aja. Jadi nih, apa pelajaran yang kamu dapat dalam kegiatan-kegiatan itu? Ada pelajaran apa nih yang kayak berkesan gitu? Pasti kan. Setiap kegiatan tuh pasti punya pengalaman yang berkesan atau apa? Aku semangat banget buat anak muda kayak terutama yang cowok ya. Cowok itu setidaknya punya lah bela diri. Artinya ikut bela diri, bukan punya, ikut bela diri. Karena dari apapun bela dirinya itu pasti mengasah kita untuk menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang pribadi yang lebih baik gitu kan. Terus juga bekal kita gitu, apa ya sebutannya, bekal kita gitu, sangu kita dalam hidup ini untuk menjaga keluarga dan lain-lain. Itu untuk bela diri. Iya. Terus untuk paskib mungkin. Paskib kita belajar untuk bisa PPDB gak Pak? PBB ya? Iya, PBB. Gue daftaran ya. PBB apa? Itu aku susah tuh pas kemarin tuh gitu. Cuman menurutku ini penting karena kan kita anak sekolah, kita harus tahu geraknya gimana gitu. Jadi paskib itu penting. Terus pramuka juga penting. Eskul-eskul yang lain yang emang itu untuk anak sekolahan itu penting. Nah, eskul tambahan itu kayak kita bakat di dalam sepak bola, futsal, badminton, itu tambahan. Iya, itu bakat tersendiri. Bakat tersendiri. Lain itu ya. Jadi kita itu menjadi remaja yang aktif itu sangat penting ya. Kita harus berproduktif kayak gitu. Selama menjadi Enggak, ini Ulun yang tanya nih ya. Oh, Bagaimana nih perasaan Bian nih tentang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan aktif seperti lomba, Bian, terus eskul dan lain-lain gitu. Gimana perasaannya gitu? perasaannya ya. Jelas kita Habis, punya ya. perasaan yang asal enjoy tadi aku bilang. Yang penting kita ngejalaninnya asik. Semua tuh pasti bakal seru kayak gitu. Nggak ada keterberatan. Kalau pelajaran yang didapat dari situ apa? Pelajaran yang didapat ya pasti kalau aku ikut ekskul public speaking tadi jelas. Aku jujur ya. Aku tuh kalau ngomong tanpa di depan kamera kayak gini, aku lancar banget karena aku puisi, aku nge-MC, terus sering udah sangat-sangat sering kayak gitu di depan orang banyak, tapi entah kenapa kalau di depan kamera tuh kayak canggung banget, malah aneh kayak pasti kan kayak gitu. Nah, jadi mungkin sekarang yang harus aku pelajari lagi, aku harus bisa nih ngomong dengan santai, dengan tenang di depan kamera karena itu tuh kita tuh nggak boleh monoton kayak gitu. Kalau dari aku sendiri kan aku senang ngobrol. Jadi ngobrol sama siapapun itu seneng aku gitu. Nambah relasi, nambah pengalaman juga, nambah ilmu juga gitu. Nah, pas aku ngobrol di depan kamera ini sebagai host gitu tuh, aku nggak kayak kamu bedanya. Kalau kamu kan grogi, kalau aku malah tambah seneng gitu. Artinya ya mungkin di sinilah tempat aku gitu. Setidaknya dari apapun pengalaman yang udah diikutin nih, karena ya ada nggak sih pengalaman yang tidak enak gitu? Jelas ada, pasti itu. Karena kayak gini, kita di dalam kelas itu ada beberapa orang, ada beberapa siswa-siswi. Ada berapa sih? Dan kita adalah salah satu yang istilahnya lebih produktif daripada yang lain. Lebih banyak kegiatan, lebih banyak dicari guru, kayak gitu. Apalagi kayak, contohnya aku ikut lomba puisi nih. Kemarin tuh kan maksudnya itu tuh acara besar, kayak gitu. Kan aku dispensasi sekolah itu ada beberapa hari untuk latihan. Untuk latihan? Iya, untuk latihan. Jadi beberapa hari aku nggak masuk kelas.
selesai aku dispensasi buat latihan, Biasa pulang. waktunya aku lomba ke sana. Kita nunggu pembagian hadiah dan pengumuman kemenangan itu kan ada beberapa hari, 2 sampai 3 hari kalau nggak salah. Oke. Setelah aku ke sana lagi berangkat untuk pengumuman, ternyata itu tadi aku kan belum beruntung. Belum beruntung. Pulang ke sini kayak aduh, gayanya aja dispensasi ini itu, tapi ujung-ujungnya nggak kalah juga kayak gitu, malu-maluin aja kayak gitu sebenarnya. Tapi aku mencoba buat ngambil hikmahnya aja nih, kayak nggak apa-apa itu dijadikan motivasi. Kan mereka bilang aku buang-buang waktu aja gitu nggak menang, berarti aku kedepannya aku harus bisa nih buat buktiin kayak gitu ya. Aku buktiin ke mereka aku nggak cuma buang-buang waktu kayak gitu, aku nggak cuma nyanyain waktu, tapi aku juga bisa menang kayak gitu. Diremehin orang itu sering, bukan wajar tapi sering. Saking seringnya aku tuh diremehin, aku tuh pengen banget gitu buktiin gitu. Kayak misalnya nanti aku ikut lomba, kalah menang, tapi kalau menang itu yang mau aku buktiin gitu. Iya, walaupun kalah menang itu wajar, tapi kita usahakan kayak gitu, kita harus jadi juara kayak gitu. Planning ke depannya, rencana kita pertama dulu dalam hidup. Kita sekarang kan SMK Garuda Mardika dong ya. Terus setelah SMK nih kan ada 2 pilihan. Kerja, alhamdulillah kalau misalnya kita dapat pekerjaan, amin. Habis itu masuk kuliah, lanjut kuliah. Planning ke depannya, insya Allah kalau misalnya aku ada rezeki lebih kayak gitu, orang tuaku ada rezekinya, aku pasti mau lanjut kuliah. Karena belajar itu nggak selesai sampai di SMK aja kayak gitu. Karena kita tuh belajar sampai kapanpun. Jadi kalau misalnya orang tuanya masih berkecukupan, masih bisa membiayai untuk kuliah, apalagi kalau kita bisa membiayai hidup kita sendiri, diusahakan tuh kuliah. Karena kita selalu mikir kayak udah belasan tahun belajar, udahlah kayak gitu, lulus SMK, apalagi kita SMK kan, kayak kita langsung lanjut kerja aja kayak gitu. Usahakan buang pemikiran seperti itu, karena kita kuliah itu penting kayak gitu, buat kita menambah pengalaman, kita mendapatkan ilmu baru, pasti jelas kan kayak gitu. Nantinya semua orang kan bisa nentuin kayaknya, aku ternyata tidak bisa kuliah, aku kerja saja, atau aku bisa kuliah dan nanti setelah kuliah baru aku kerja. Iya, itu planning masing-masing ya. Pasti kalau buat aku sendiri, aku pasti mau kuliah. Aku mau kuliah, setelah kuliah kerja. Masih jauh, tapi udah kebayang sih, insya Allah aku mau kuliah dulu buat mencari pengalaman, terus lebih mencari ilmu kayak gitu. Kalau misalnya OTKP perkantoran, itu fleksibelnya kemana? Manajemen, akuntansi mungkin. Bukan fleksibel sih, lebih fokusnya kemana jurusan untuk kuliahnya nanti? Ya aku sih nanti mau ngambil manajemen. Kalau aku baru masuk DKP, materi-materi dasar aja yang didapatkan. Tapi wajar, kan masih baru. Ya, senangnya tuh di fotografi. Nah, semoga nanti setelah lulus kan, misalnya aku bisa kerja langsung. Pemikiran aku kalau bisa kerja langsung gitu. Iya. Untuk kuliah kayaknya enggak gitu. Kalau aku. Jadi Sobat Puma, jangan sia-siakan usia aktif kita ini dengan hal-hal yang kurang bermanfaat lah gitu. Jadikan diri kalian berkualitas dan berpotensi untuk menjadi orang-orang sukses dan hebat ke depannya gitu. Kasih kata-kata dulu nih buat hari ini. Nikmatilah hidup dengan pengalaman sebanyak-banyaknya, karena ia tak akan membuatmu menyesal. Keren banget deh. Semoga motivasi dan pembahasan podcast kali ini dapat membuka pikiran anak-anak muda untuk terus berkarya dan berprestasi ya. Oke. Nggak kerasa udah di penghujung acara, kita pamit undur diri dulu. Tapi nggak usah sedih, kita akan balik lagi tiap minggunya dengan membawa topik-topik baru yang menarik dan pasti menghibur tentunya. So, tetap nantikan episode kedepannya. Sobat Puma, kita pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena kebenaran hanya milik Papa Jolar. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.